Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid An-Nur, yang kami hormati segenap panitia kajian pengajian rutin Rabu ba'da maghrib, serta para hadirin tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, dan mbah-mbah sekalian, Mbah Kumbauti yang berbahagia, dirahmati, dijaga, diistiqomahkan, dan semoga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis mulia ini dalam rangka silaturahim thalabul ilmi sholat berjamaah. Mudah-mudahan segala keutamaan amalia kita di malam hari ini menjadikan Allah ridho, menambah untuk kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Senantiasa nyuwun dumateng Allah mugi diparingi awak sehat iman kuat, amale soleh lan duwe akeh, rezeki lancar barokah, kebutuhan modidi. Satu sawalikur saged mangsur cangkruan malih dan swarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Panjenengan tiyang sae, amalane sae, dungane sae. Insyaallah nasib dunia akhirat ugi sami-sami. Salawat salam kahaturaken dumateng panutan kita Nabi Agung, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap mugi kula panjenengan sedaya seperti disabdakan oleh beliau, anta ma'aman ahbabta, kalian akan bersama dengan yang kalian cintai. Kita mencintai Rasulullah dengan bersalawat, semoga bisa bersama dengan beliau. Di barisan kanan ashabul yamin dapat syafaat, minuman telaga haud, dan harapan kita. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dipimpin Rasulullah dalam satu barisan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, masih melanjutkan tentang Islam sebagai solusi yang kemudian saya rangkum dalam sebuah buku berjudul Amal Wahyu. Kembali mengingatkan bahwa Islam hadir bukan dalam bentuk himpunan kita, mboten langsung banyak bulu-bulu marong, mboten langsung gacebruk al-lu'lu wal marjan. Islam datang bertahap dan sebagai solusi. Maka biasanya ada masalah dulu, kalau direspon oleh wahyu, oleh firman Allah, oleh Al-Quran, akan menjadi yang kita sebut asbabun nuzul. Kalau direspon oleh Rasulullah, para sahabat, akan disebut sebagai asbabul wurud. Tapi baik Al-Quran maupun hadis itu merespon masalah-masalah untuk disolusi sebagai jalan keluar. Jadi Islam hadir sebagai jalan keluar. Tidak seperti hari ini, Islam sudah mulai berubah, bergeser menjadi alat perdebatan. Fikih yang dulu adalah khazanah ilmu, memudahkan umat bisa melakukan ibadah,
hari ini tadi ruwet gara-gara para ahli mempertarungkan perbedaan pendapat. Padahal dalam fikih kaidahnya kita benar, orang lain mungkin juga benar. Masih mulai? Nek ana wong ngomong kita benar, orang lain salah, berarti kita kurang akeh. Ngajine kurang suwe, guline kurang ado, kopine kurang pahit. Akhire dheweke sing bener wong liya salah kabeh, swarga tinggali dhewe, padahal swarga niku ompong. Maka kembali kita berjuang hari ini dengan berbagai forum rumus langit untuk mencoba menghadirkan kembali Islam sebagai solusi. Nyatane wong sing daki. Napa daki? Omongin melik-melik niku nek gambane grogoyo ngelupru. Meskipun ngomongnya landep-landep kemanggung dukune ra karuan niku licit, begitu telepon ndek jero omahe ana arek nakal ngoyeng pusing tujuh keliling stres. Padahal bahasane itu modele level kaya konferensi KTT non-blok sing dibahas level negara, tapi menyelesaikan kasus-kasus sederhana tidak mampu. Mengapa? Dosis pemberiannya tidak sesuai, karena Islam tidak dihadirkan sebagai solusi. Mengingatkan kembali yang sudah kita bahas di sini, Islam sebagai solusi atau analogi. Pertama kita sudah membahas yang sudah direkam oleh takmir masjid bahwa Islam punya cara. Kalau ada orang bermasalah dengan rezeki, Islam memberi solusi. Nek rezeki ini sing standar, amalkan dulu doa Allahumma afini bi halalika an haramika wa alnini bi fadlika amman siwa. Lamun panjenengan butuh rezeki sing yak-yak gembrojok terus rada gopuk, maksudnya butuh akeh terus gopuk, maka panjenengan bisa memanjatkan doa. Surat Al-Maidah ayat 114. Dawuhipun Allah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Lamun wong sing donga niki pertama ngerti artine, kedua mboten kecampuran penyakit BE. Napa? BE. Donga BE dikabulkan. Nek kena penyakit BE mesti gagal. Niku kados tiyang Mojokerto berangkat ke Surabaya tutup kriyan balik mulih. Karena BE niku 50%. 50%-nya gak yakin. Padahal berdoa astajib lakum, berdoa kalian kepadaku, sudah pasti akan aku beri. Solusi untuk dompet gratis. Niku wae. Amalane Toha 132. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Nahnu narzuquka la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kata Allah, sakmarine ndonga niku wae panjenengan ngamali negakno salat sak keluarga. Suami istri anak-anak kudu beres kabeh. Suami istri bagus, anake maghrib sik badminton ndok masung lapangan perumahan batal. Suami kenceng sing wedok nglembeh batal. Istri semangat sing lanang nglembeh gagal. Niku syaratnya. Kemudian amalan berikutnya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin
Surat ke-71 ayat 10 sampai 12. Lamun panjenengan purun kersa ngene iku nyuwun pangapura dhumateng Gusti Allah dengan membaca Sayyidul Istighfar. Yang Sayyidul Istighfar ini dibacanya sebelum subuh, mengikuti Al-Quran surat 3 ayat 17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ini itu istighfar di waktu sahur, maka Allah akan berikan satu solusi dari langit, dua rizki atau harta yang banyak, tiga anak-anak yang soleh. Gabungan dari dalil surat 71 ayat 10 sampai 12 dan surat 3 ayat 17. Insya Allah jamaah anur ini apal standar. Sebab jamaah cerdas itu sudah bisa dilihat dari tandanya. Kalau enten jamaah membaca Quran berarti apal Quran di luar kepala. Enten jamaah membaca buku berarti ingatan kuat. Mereka sekolah dia bawa sabar. Nomor 3 ini hendaknya menyambung silaturahmi. Dari Rasulullah, man ahabba ayyub satofi rizkihi wa ayyub sa'alahu fi akhari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya mereka menyambung silaturahmi. Kalau itu dilakukan, rizki akan segera datang. Tapi jangan lupa, kalau rizkinya sudah akan turun, penghalangnya harus disingkap. Karena inna rajula la yahramu rizqa bi khati'atin. Seseorang bisa terhalang dari jatah rizkinya disebabkan karena dosa. Apa dosa yang menghalangi rizki? Ada 4 yang paling dominan. Pertama, durhaka orang tua. Kedua, berzina. Ketiga, mendolimi orang lain. Dan keempat, memutus silaturahmi. Maka orang-orang yang kehilangan mindoani, misalnya ketemu ini kan Mbak, mindoan ketemu ini dok boyol. Wong-wong sing kelangan mindoane, level mindoan itu kemungkinan rezekinya pas-pasan. Ya pas sesuai lu kikir nih, apa? Sesuai dok kikir. Tapi kalau sampai bisa meluaskan lagi ini, maka rezeki sampai akan dibuat lebih luas lagi dan dari jalan yang panjenengan tidak memperhitungkan. Kau pun jalan, Masya Allah. Kedua yang sudah kita bahas, yaitu nek enten yugo daya bener, apa? Daya bener, nakal. Padahal sudah kurang-kurang mulai TK di sekolah agama, madrasah, SMP sekolah agama, SMA sekolah agama, kuliah ini, di kuliah gini agama, tapi meletak. Bahkan di beberapa kasus saya mendapati anak lulusan seperti itu malah berhenti sholat, gak sholat, malah ada yang ateis. Jadi pinter malah ateis. Niku para rawuh yang diselesaikan ambek debat, ambek ngomong sampai global, tupas mantap. Maka sudah nek urusan ngomel itu urusane wong liya-liya itu sing gak ngerti rumus langit. Sing ngerti rumus langit cukup main amal. Niku terdapat dalam Al-Qur'an surat ke-14 ayat 35 sampai 41. Intinya ada dalam Al-Quran surat 14 niwau ayatnya 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Nah, ini nek sampun dijabaikan Gusti Allah, artine arek niku mesti dadi. Dan tentu saja yang menghalangi anak menjadi taat yang ada di rumah kita singkirkan. Apa itu? Patung-patung makhluk bernyawa.
Garangan sing di air keras dereng dukur sawah dan biyen. Lan dukur TV. Lukisan-lukisan makhluk bernyawa, kuda, ikan, apa malih, unta, merak di keramik-keramik. Potong lehernya, maksudnya ditutupi lehernya ke kepalanya. Karena semua yang terdefinisi sebagai patung, maka malaikat rahmat tidak mau masuk. Kalau malaikat rahmat tidak mau masuk, rumah itu dikuasai setan. Kalau setan yang berkuasa, nanti pelan-pelan anak ini akan mengalami kesulitan beribadah. Kalau sudah malas beribadah, jauh dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaiton, yang akan menjadi koncopleknya adalah setan. Berarti idenya ide setan, pikirannya pikiran setan, gagasannya gagasan setan. Mesti tak. Berikutnya, kalau ada di rumah itu niku barang-barang yang bukan hak milik dan tidak dikembalikan. Ya ayuhan nas abdul khiyat wal mahid fa innal hulula arun wa narun wa sanarun ala ahlihi fi yaumil qiyamah. Keluarkan, kembalikan. Seandainya ada benda yang bukan hakmu, karena itu akan memasukkan aib dunia dan aib akhirat. Jadi anak nakal ini di aib. Maka kalau panjenengan pengen juga panjenengan saya, bukan hanya disekolahkan di tempat bagus, tapi periksa di dapur panjenengan ini pun cocok asendok ini. Jenenge sampai romlah, ada di kono jenenge Jamila, berarti gak kalau duit. Butuh dibalikkan. Piring-piring, kodong-kodong karnaval mau dibalikno. Bapak-bapak yang nonton tata palu, lenggis, apa lagi? Biasa nyelak buku, kembalikan. Yang berikutnya, kalau di rumah itu ada benda-benda yang menjadi simbol penyembahan pada selain Allah, hilangkan. Asbak Borobudur, asbak Prambanan, foto, udah tidur, minggir kabeh. Pak, toleransi itu orang lain melakukan ibadah kita nggak ganggu, itu toleransi. Tapi kalau simbol penyembahan kepada selain Allah disimpan di rumah, itu berarti sampai kehilangan cemburu. Seolah-olah ridho-ridho saja bahwa Allah disembah dengan cara yang salah. Nah, ini mungkin setan beruntung. Nah, ini yang sudah kita bahas. Berarti dereng masuk matahari, dereng di kuau sing ngiling dan lari. Lalu sekarang apa yang kita bahas? Bahasan kita adalah bagaimana sekarang amalan bagi orang yang didolimi lalu tidak kuat membalas. Bagaimana caranya? Nah, ini kalau ini nanti diamalkan, ya, uang sing dolim mesti nublan. Dan itu hadis ada dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari, dan Imam Bukhari adalah riwayat hadis urutan nomor 1. Tidak ada yang berani mendorifkan hadisnya riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jika ada yang berani mendorifkan, maka orang yang mendorifkan itu langsung dicoret dari jajaran ahli hadis. Makanya di ulama kontemporer ini ada yang mencoba meneliti hadisnya Imam Bukhari, lalu ada mengatakan hadisnya Imam Bukhari yang ini lemah. Para ulama dunia internasional mengatakan, andaikan dia tidak melemahkan hadisnya Imam Bukhari, kami mempertimbangkan untuk mempercayainya. Tetapi ketika dia melemahkan hadisnya Imam Bukhari, langsung kami tidak percaya. Mengapa? Sampai detik ini tidak ada orang yang mampu menguasai hadis sekuat Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari itu bisa meriwayatkan hadis dan membaca hadis 50.000 hadis dalam bacaan yang terbalik. Itu bocor pemburi apa mustaqim yang ngapal sewe atau ngarep 1000 hadis di ngarep namburi itu suwe gimana? Sampai saat ini menambah kita tahun saya ngatus punjul ini. Ini bayangkan ini dibaca terbalik. Loh, kono wani dari. Nah, tapi para rawuh memang begini ya, orang dizalimi
lorong. Yang dizalimi ini kan macam-macam, ada yang dirusak namanya, ada yang diambil haknya, ada yang ditipu, dikhianati, ada yang kembali dijegal kawan seiring, digunting dalam lipatan. Kita tidak salah, diposisikan salah, dan sulit sekali kadang-kadang untuk menjelaskan. Angin jelaskan ini skala, tapi Islam punya cara. Nah, dan itu diajarkan oleh Rasulullah. Meskipun levelnya hanya level 3, karena orang dizalimi itu 6 level. Level pertama ini non sewu nggih bahasa Surabaya betul apa ya? Level pertama itu wong loyo wong bodoh. Wong gak kuat ya gak alim. Jadi dizalimi tiyang itu isine grunek tok. Jange ngelawan kalah, ndonga gak iso. Di sini apa? Gerunang ngambek apa nelongso. Sing nomor kali ini kuat tapi mboten alim. Bisa ngelawan dia, ngelawan. Apakah boleh? Boleh. Kalau kamu dipukul dengan tamparan pipi kirimu, tampar dia dengan tamparan yang sepadan, boleh. Kenapa? Nah, yang ketiga itu boten kuat tapi alim. Wong menang tapi dia meminjam kekuasaan Allah untuk menghukum orang yang menzalimi. Nah, yang kita sampaikan ini hanyalah ketiga. Makanya tidak terlalu dianjurkan, tapi karena ilmu tetap disampaikan. Nah, level keempat niku kalau bisa memaafkan. Jadi kalau memaafkan itu nih, permaafan itu lebih obor timbangane semangat membalasnya. Sebab menulis ya apa ngono ya sik dulur misalnya ya apa ngono ya sik sak jamaah ya apa ngono ya sik sak dikro ngono iku biar ya kanca misalnya sebab anjane wis kadung biasae ngono. Misalnya, terus memaafkan. Ini level 4. Level yang lebih tinggi niku level menggunakan doa yang sedang mustajabah itu untuk kepentingan diri dan keluarganya. Jadi pompong ana wong mendolimi, intaku dakwatal matlum maka anasara. Orang yang didolimi itu doanya kalau disetorkan, kalau dia memanjatkan doa langsung ada di ibaratnya meja itu sudah ada di meja direktur kayak tangan itu sudah langsung naik ke langit, sudah langsung ada di hadapan Allah karena apa? Mengasih itu. Maka orang yang lebih pinter levelnya ini bukan hanya memaafkan tapi dia berdoa untuk kebaikan diri dan keluarga. Beberapa waktu lalu ada peringatan Milad Aisyah ke-109 di Kriak. Saya datang, ada di beberapa, ada profesor, ada pengurus-pengurus, ada di sebelah kiri itu ada ibu Aisyah. Terus ada yang terlambat datang, tapi orang itu ngomong begini, Ustaz, orang ini istimewa. Kok sadar? Iya. Sebab dia ini orang sederhana, profesinya sederhana, sumber keuangannya sederhana, tapi 2 anaknya dokter. Padahal kula niku nek ndelok ceritane to, kula sing nyekolah anak dari dokter iki. Muline niku jarang kan puluhan, mune tos ngono. Tos jut. Oke, padahal dia ini sederhana, tapi bisa. Maka kemudian terakhir pengajian saya yang menyampaikan materi, terus kemudian saya tanya, Pak, namanya insya Allah Pak Busro. Kalau ini kalau pada kalau Pak Busro muka das ini, kemudian salah, mau kriak, mau ngisi boleh. Terus saya tanya, Pak, jenengan amalan ini nopo Pak, menurut tiang-tiang jenengan ini, karena orang sederhana mengantarkan 2 anaknya jadi dokter. Jangan perlu sampai nopo buatan teriak, ya buatan. Justru kalau ini jadi inspirasi bagi orang lain sampai dapat aliran paham. Oh gitu. Terus beliau mengatakan, saya dulu pernah ditimpa fitnah. Kok ya untung waktu itu pikiran pulau waras, sehingga saya bermohon pada Allah hal baik
yang waktu itu menurut saya gak masuk akal. Biasanya nih bapaknya penjahit, katanya penjahit lumayan, lu dukun ini dari konveksi kan. Bapaknya guru ya mungkin anaknya dosen. Tapi ini orang biasa-biasa, dokter. Mesti ini ya, mungkin bapaknya mantri di sini, atau perawat terus anaknya sih, itu langsung kok. Beliau mengatakan saya pernah difitnah orang. Sulit saya tuh melupakan, itu berat buat saya. Tapi waktu itu saya pikiran waras, jadi saya berdoanya, ya Allah, kalau saya ternyata memang tidak salah dan saya ini memang benar difitnah, maka jadikan dua anak saya ini dokter yang bermanfaat untuk umat. Waktu itu, waktu pulang dungo, itu lari-lari dengan dokter, hasil sekolah SMP SMA. Kok masya Allah, tabarakallah, dua-duanya jadi dokter. Wasilai apa? Difitnah, terus dungo gawe. Anda sampai sakit di level ini saya level 5. Makanya beda sampai kok derajat kayak kamu enggak, ngomong sama kandani. Mau visu-visuan aku kok. Apa salah-salah terkelompok lagi tak dongok ben apa? Derajatnya munggah. Kan dia derajat ini, berarti nggak tahu di masalah. Yang keenam ini paling hebat ini, yaitu wala tastabil hasanatu wala syai'at infaq billati hi ahsan. Yang bisa membalas kejahatan-kejahatan itu dengan perbuatan baik. Baiklah lati bainaka wa bainahu adawatun karena waliyun hamim. Karena sudah pasti Allah harus menskenario ulang supaya derajat sampai itu ya diunggahno. Terus orang yang dulu memfitnah, mendolimi, merusak, mencuri, macam-macam menipu dan sebagainya itu harus datang kepada panjenengan dalam keadaan kalah. Dan pada waktu itu panjenengan bisa berbuat baik kepadanya sehingga dia bencinya berubah jadi cinta. Jadi sampai kepingin ono film khusus tentang sampean, dimulai dari didolimi. Kan nonton biasanya bukan buka film ini, ono desa diobong. Sayangnya ini sutradara gak ngaji dikit. Kok ngerti itu dibalas dengan perbuatan baik. Tapi dari film itu biasanya pembalasan dendam si buta dari gua. Ini keluar lagi. Jadi umpama sampai sakit membalas dengan kebaikan, sampai dinaikkan derajatnya, orang ini diturunkan derajatnya, tapi orang ini akan datang kepada panjenengan, lalu sampai bisa menolong dan dia akan berubah bencinya menjadi cinta. Cuman Allah sendiri mengatakan, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Angel bro. Allah yang benar saja, panggil kecuali orang yang benar-benar sabar. Sabar juga kata Allah juga masih berat. Wa ma yulaqaha illa dzul haddin adim. Kecuali dia tahu, yakin bahwa Allah memperhitungkan semua itu sehingga Allah membalas. Lek boten berat. Nah, pulang itu level ini tahu kabeh. Level bodoh dan loyo itu tahu. Sampai level papi ini tahu ya. Level sing tiga ini nanti. Jadi saya itu pernah harus berhadapan dengan orang-orang yang memfitnah sampai jumlahnya 11 orang. Sulit Pak menjelaskan. Sulit sekali menjelaskan. Sampai saya ingin dipertemukan oleh lembaga dengan orang-orang yang memfitnah itu dengan saya. Akhirnya dipertemukan. Dan mereka tetap mengkongkong bahwa itu isu benar. Akhirnya keluarga milih, mau pun dipilih 3. Pertama silakan saja diusut melalui hukum sehingga jelas siapa yang salah. Kalau memang dari keluarga saya ada yang salah, penjarakan dan jelas. Kalau tidak mau ke ranah hukum, kita membarang. Saya sendiri lawan 11, nggak apa-apa. Mesin 6 waktu itu mesin panas gede nih. Tahun 2014. Atau kalau tidak kita berdamai, ya sudah kita maaf-maafan. Cuma saya minta supaya berita yang
buat di luar itu diluruskan, ditengahi oleh pengurus. Jangan masuk ranah hukum, nanti yang kena bukan hanya guru, tapi juga sekolah, juga lembaga. Yang jelek namanya nanti lembaga. Jangan mubahalah, itu berbahaya. Artinya pengurus itu podo emane, belani iki yo pejuang, iki yo pejuang. Kita berdamai saja. Saya tidak masalah. Itu memang yang saya inginkan, tetapi tolong diluruskan fitnahnya. Ternyata fitnah itu tidak ada. Begitu tidak ada, oh ya wis ngono. Karena Rasulullah Yesus mengajarkan, meskipun Al-Quran mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahu jahra bisu. Allah itu sebenarnya tidak suka mendengar doa-doa yang buruk-buruk. Minal qaul, dari doa yang buruk-buruk itu illa man dzulima, kecuali orang yang dizalimi. Wa kana Allahu sami'an aliman, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Oh ternyata ada dalil yang boleh kalau orang yang dizalimi dia boleh melakukan doa yang buruk, nggak apa-apa kalau dia dizalimi. Dan ternyata Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis, siapa yang berdoa seperti ini maka Allah akan membalas dengan waktu yang cepat dan dalam keadaan masih sama-sama hidup. Jadi saya bisa melihat keruntuhan pemfitnah atau orang-orang jahat atau orang yang mendolimi, yang menggusur, yang apa macam-macam. Bagaimana matan doanya? Nah ini di kandang nomor. Sing muni nggih berarti potongan agak sing dolimi. Dalam hadis itu disampaikan doa Rasulullah adalah Allahumma aslih li sam'i wa basri waj'alhumal warithain minni wansurni ala man balagani wa arihi minhu ta'ala. Dan dihubungkan dengan hadis Rasulullah ketika Rasulullah pernah ditumpahkan kepadanya waktu sujud di Ka'bah, yaitu kotoran onta berikut jeroannya onta, tumpahkan di Rasulullah sampai kemudian nggak bangkit Rasulullah ini, sehingga putrinya Fatimah itu datang membersihkan. Begitu Rasulullah selesai sholat, semua orang yang menumpahkan kotoran itu tertawa-tawa, tapi Rasul ditunjuk satu-satu. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika sebut. Dan ternyata ini nanti pada perang Badar mati ini jejer, masukkan ke sumur, sampai kemudian beliau Rasulullah itu mengerik ke sumur, lalu mengatakan Allah telah membalas dosa-dosa kali ini. Wong-wong kurang ajar. Umar bin Khattab tanya, ya Rasulullah, tidakkah apakah mereka bisa mendengar dengan ucapan ini? Kata Rasulullah, kamu tidak lebih mendengar daripada ini. Artinya orang ini lebih mendengar daripada Umar, tetapi dia tidak bisa menjawab. Jadi orang yang sudah mati itu masih bisa mendengar, tapi tidak bisa menjawab. Jadi Rasulullah sih, wih gus mati ya sih ibaratnya ini kapok orang. Jadi Rasulullah ya tahu mangkel ya. Jadi jangan hanya menunjukkan sisi maaf-maafan, kalau Rasulullah nanti keren. Seperti pada waktu Fathul Mekah, yang begitu yang dimunculkan kan yang Rasulullah memaafkan. Tapi ada yang lupa bahwa Rasulullah juga mengatakan beberapa nama ini disebut Rasulullah, siji loro telu papat lima. Bunuh dia meskipun sembunyi di balik kiswah Ka'bah. Tapi yang itu disimpan ke wong-wong. Makanya kalau baca kitab yang lengkap nih, dalam Sirah Nabawi yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri itu dibaca lengkap. Jangan hanya terus Rasulullah itu memaafkan atau murid-murid dia tahu ya. Ada kapan-kapan diceramano marah-marahnya Rasulullah. Dan wong-wong gak lulu-lulu tok ya. Sekali-kali rotok keren. Masih baik. Nah, saya menghadapi itu begitu 6 hari, tidak perlu lama. 6 hari koordinator fitnah itu langsung terdengar ya masuk rumah sakit. Ini jerone ati, merkosekno nggih, meskipun aku wis khotib. Rasane ati somor. Macam-macam aku kudu ngaji. Ternyata 2 hari setelah itu isunya
dioperasi dan operasinya gagal, dia buta sampai sekarang. Berusaha menemui kula, tapi selalu saya katakan urusan saya dengan beliau itu sudah selesai karena saya sudah melimpahkan kepada Allah. Jadi urusan ini nang Gusti. Tapi setelah dapat 6 orang sampai salah satu yang diusir oleh orang tuanya, dicerai oleh anaknya, macam-macam. Baru setelah dapat 6 kula mulai ganti. Keadaan psikis saya sudah mulai mikir, sakno rek jane bayarane piro sih wong-wong. Bayarane padha ambek padha ngene. Cuma lapo milih musuh sing kayak dhewe, dhewe kegiatan kok ngene gitu. Ngaji, numbaki panti mulai mari subuh nang jam 6, mari nang MI, mari nang SMP, mari maghrib nang panti, mari sanang panti. Wong ngene lho mbok iri apane waktu itu. Turun duwe waktu itu. Waktu itu udah saling kalau ngomong duwe cek urunan wong. Ngono lho Mas, akhirnya kelas 4. Masya Allah, tapi karena ini ilmu dan panjenengan dia bisa-bisa saja namanya orang. Dikira kan duwe cekelan sampean, nek kan duwe dungo-dungo modern. Ya sampean mbok menawa. Umpama pas sampean setelane lagi setelan soleh, nggih sampean munggah nang level 6. Mbok umpama gregetan ya sampean coba niku ya ilmu, niku ya hadis, niku ya dalil. Para ragu yang dirahmati Allah, pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami. Pembicara yang bijak berhentinya pada waktu yang tepat. Baca niku 6.40 bisa ya. Dan kalau itu bergeser, sebab ini ceramah laris, mohon dimaklumi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, tabarakallah, masya Allah, la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.